Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya ajak Anda ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, walaupun tadi malam Anda sudah nobar, sudah memberikan analisis, orang itu tetap tidak afdol kalau tidak Anda memberikan penilaian sendiri. Sudah berjarak lah ya, karena tadi malam kan kita langsung terlibat dan suara riuh, jadi kurang kurang bisa menyimak dengan bagus, tapi sekarang sudah berjarak dan juga lebih clear. Tapi sebelum Anda bahas, coba saya kasih data-data dulu ya, yang di drone emprit, misalnya menyangkut percakapan itu memang dari pemantauan di netizen itu tetap saja Anies yang mendapat poin positif tertinggi. Kemudian Pak Prabowo itu yang kedua, paling banyak diperbincangkan, tapi negatifnya paling tinggi, hampir 50%, 48% Pak Prabowo. Ganjar itu paling kecil dipercakapkan, tetapi positifnya juga tinggi. Jadi dinilainya Ganjar nomor 2. Nah, Litbang Kompas juga sama, Bung Rocky, tetap mengunggulkan Anies keseluruhan, kemudian eh, Prabowo, Ganjar nomor 2 dan Pak Prabowo nomor 3. Dan itu konsisten dari satu debat pertama, debat kedua, dan debat ketiga. Nah, Anda boleh dong, Anda punya metodologi sendiri yang Anda melakukan penelitiannya. Oke, kita mulai dengan pandangan umum. Dan pandangan umum itu memang dasarnya adalah penampilan publik di dalam atau di atas panggung, penampilan publiknya itu. Ya, kita mulai memahami bahwa semua kali debat itu dimaksudkan untuk menguji substansi dari tema debat. Ya. Kan itu dasarnya tuh. Jadi kalau soal substansi tentu tidak semua orang yang menonton TV itu memerlukan analisis substansial tuh. Ya. Kan ini dari awal debat ini jadi semacam political show itu untuk nambah elektabilitas setiap capres itu. Walaupun kita tahu di luar negeri itu bahkan Amerika sendiri itu show itu mungkin pengaruhnya plus minus 3-4% itu, dan kadang-kadang 2% aja karena ada kecenderungan orang udah paham sebetulnya apa yang akan dia pilih, sehingga Demokrat di Amerika udah ada captive market, Republik di Amerika juga begitu, tuh di Eropa juga hal yang sama terjadi kalau yang dipilih adalah presidennya. Kalau sistem parlemen itu pasti lihat koalisinya tuh. Jadi sekali lagi soal substansi itu jadi soal yang tidak lagi faktorial. Karena tadi setiap kandidat dari 3 capres kita ini udah punya captive market tuh. Dan kadangkala itu yang kita sebut sebagai post-truth sebetulnya. Orang nggak mau lihat lagi kebenaran dari debat. Orang ingin cari pembenaran terhadap pilihan dia tuh. Begitu dia pilih, maka dia lihat di panggung, oh betul-betul yang gue pilih itu, yang sudah gue pilih itu di panggung juga sesuai dengan yang gue pilih itu. Jadi jarang betul orang akan berubah hanya karena ada debat itu. Karena namanya fanatisme itu dan likability itu udah terjadi tuh. Tetapi tetap sebagai posisi akademis kita mesti terangkan secara lebih komprehensif, dan itu saya kira hal yang harus kita bahas di FNN, karena FNN ini adalah kelas, bukan tempat pamer-pamer spanduk atau baliho partai itu. Yang pertama, memang Pak Prabowo terlihat menguasai persoalan tetapi dalam tingkat yang sangat teknis itu. Karena mungkin dia di-brief untuk hal yang teknis. Padahal sebetulnya debat itu mesti debat paradigmatik. Nah, di situ Anies itu unggul karena Anies selalu memakai kata mari kita lihat secara struktural, mari kita lihat secara komprehensif. Sementara Pak Prabowo langsung menunjuk, yaitu diselesaikan aja dengan anggaran, diselesaikan 400 triliun untuk makan. Jadi dalam debat itu tidak bagaimana seseorang itu mampu untuk menghitung secara masuk akal apa yang ingin dia terangkan di situ kan. Misalnya Pak Prabowo yang terakhir akan bikin 300 fakultas kedokteran. Loh, itu artinya itu dosennya mesti diimpor dari luar negeri apa dokternya tuh. Karena nggak mungkin bikin 300 fakultas kedokteran tuh. Jadi sebetulnya atau ya makan 400 triliun iya, tapi kalau kita hitung 400 triliun itu sama dengan biaya bikin ibu kota. Boleh nggak? Boleh, asal ibu kota dibatalkan. Kan begitu cara berpikirnya kan. Jadi nggak mungkin APBN itu dikuras. Si A dapat, si B dapat, si C dapat, nggak bisa. Begitu si A dapat, si B pasti kekurangan. Kan trade off itu kan terjadi karena APBN bukan pohon uang gitu. Jadi kita melihat bagaimana debat itu akhirnya menjadi agak konyol sebetulnya kalau tidak dituntun dengan paradigma. Misalnya debat soal rumah sakit. Di rumah sakit ini mau dihasilkan melalui sistem kapitalis, liberalisasi aja,
atau mau dihasilkan melalui sistem ala Indonesia tuh, bahwa ada komunitas-komunitas, puskesmas mungkin bisa dinaikkan sedikit walaupun nggak terlalu mewah, tetapi ada cara menangani pasien bukan dengan peralatan modern. Kan nggak semua orang itu menganggap bahwa palpasi itu sebetulnya tangan si dokter ditaruh di atas tubuh pasiennya itu udah menyenangkan sebetulnya tuh, nggak perlu pakai USG misalnya, kan itu yang mesti dihitung kan. Jadi paradigma kita dalam kesehatan misalnya mau pakai barat yang isinya adalah mesin, atau memakai juga bagian-bagian yang di dalam ilmu kedokteran dianggap sebagai terapi awal, itu local wisdom. Dan saya kira itu yang mesti dihitung juga soal apalagi. Jadi secara umum memang betul itu bahwa Anies memenangkan ide karena debat itu debat yang komprehensif. Perubahan-perubahan, misalnya bagaimana mungkin kita lakukan perubahan cara kita melihat teknologi kalau kita nggak mampu untuk menerangkan fungsi teknologi itu apa bagi masyarakat kita. Ya lebih banyak iPhone yang kita produksi itu pabrik iPhone. Ngapain pabrik iPhone itu? Kalau itu kemudian membatalkan relasi antar manusia yang hangat. Kan itu yang di dalam teori politik disebut, bahkan seorang pemikir Amerika awal itu Alexis Tocqueville yang menulis buku Demokrasi in America, membuat istilah yang enak sebetulnya yang sifatnya Pancasilais itu, demokrasi itu adalah habits of the heart. Demokrasi itu adalah kebiasaan dari dalam hati itu. Dan itu justru yang mau diterangkan oleh Tocqueville misalnya di Amerika, mulai hilang karena individualisme itu tumbuh lebih cepat daripada memori kolektif bahwa bangsa itu pernah bersama-sama datang ke Amerika, benua yang bukan milik siapa-siapa, dan mengakibatkan semua orang bisa berkompetisi dengan bebas, tapi kemudian menemukan individualisme. Jadi kita mau lihat bagaimana debat itu diasuh secara paradigma. Nah di kita misalnya habits of the heart itu hilang karena kompetisi kita menunjukkan bahwa masing-masing ingin menghantam orang lain itu, dan tanpa maksud yang lebih substansial, hanya karena bermusuhan itu. Itu saya kira soalnya, karena tadi malam di forum event saya kasih contoh bagaimana Ganjar memanfaatkan kemarahan publik terhadap Prabowo soal HAM, lalu dia hajar Prabowo. Nggak boleh Pak Ganjar itu yang dari PDIP menghajar Prabowo untuk isu HAM, karena PDIP pernah mengundang Prabowo untuk jadi calon wakil presidennya tuh. Kan itu kurang etis. Aduh, sama sekali saya bahkan pakai istilah yang saya sengaja kasar, itu bangsat si Ganjar itu. Kecuali Ganjar itu tidak punya problem dengan HAM. Nah di Wadas itu Ganjar itu mengkhianati hak rakyat yang di situ kan. Ada korban di situ tuh, di Wadas, di Kendeng segala macam. Jadi kita mau fair, kalau substansinya menyangkut hak asasi manusia, Ganjar nggak boleh ngomong. Karena di PDIP begitu banyak kasus hak asasi manusia. Sebetulnya yang boleh ngomong itu adalah panelis misalnya dari LBH, dari Kontras misalnya, itu baru berimbang tuh. Bahkan mungkin undang aja Lee Kuan Yew tuh, karena Lee Kuan Yew bahkan pernah menulis dengan sangat telak mengatakan bahwa Prabowo itu pelanggar HAM karena dia berupaya untuk membuat kerusuhan Mei itu supaya dia diangkat jadi pangkat. Nah itu lebih masuk akal tuh kalau datang dari pengamat asing, bukan dari orang yang sudah pernah mengeluk-elukkan Pak Prabowo tuh. Itu nggak fair buat Prabowo dong. Demikian juga kalau misalnya yang ngomong itu Pak Mahfud, nggak bisa karena Mahfud pernah jadi tim sukses Prabowo, kenapa nggak dari dulu bicara itu kan. Jadi kita mesti fair mengatakan bahwa analisis substansi itu walaupun secara memang berat untuk menganalisis itu, tapi kita mesti tegas katakan itu. Tadi malam juga saya kritik bahwa yang buat pertanyaan juga dungu karena dalam soal disabilitas dia masih pakai istilah disability. Padahal di dunia itu tidak pernah dianggap bahwa seorang disabled itu tidak punya kemampuan. Dia punya kemampuan yang berbeda, karena itu mesti dipakai istilah difabel, difference ability. Jadi hal-hal itu yang mesti kita koreksi secara akademis supaya kita nggak memalsukan istilah-istilah atau mengambil keuntungan dari situasi yang berbahaya. Nah, saya anggap bahwa kemarin karena mahasiswa dan guru besar mulai memberi kritik yang tajam, maka terutama mungkin juga mahasiswa dalam soal HAM, pasti itu terhadap Prabowo, lalu Ganjar menunggangi itu. Kan itu artinya konyol. Dia nggak sadar bahwa dia itu juga pelaku pelanggaran HAM. Nah, kita mau terangkan itu supaya FNN betul-betul jadi tempat menganalisis itu dan keberimbangan itu. Saya kira itu pengantarnya. Oke, nah yang saya kira juga menarik karena kita mungkin masuk substansinya ya supaya orang
juga masuk substansi dan juga situasi di panggung gitu kan. Orang tadinya kan seperti kita bahas kemarin bahwa TKN udah pasrah kalau Pak Prabowo itu mau dikeroyok oleh Anies dan Ganjar. Kemudian juga Pak Prabowo juga bilang kalau saya kira-kira mau dikasih nilai berapa ya, karena ini soal trauma apa poin 11 dari 100 gitu. Nah, dikasih 0 juga nggak, emang gue pikirin kan Prabowo kan mikir bilang gitu, emang lu siapa? Tapi tadi malam itu tidak terlihat begitu ya soal itu, dan kemudian saya kira ini yang menjelaskan mengapa kemudian Pak Prabowo bisa juga lebih tenang dalam dalam menjawab, tidak terpancing emosinya begitu. Tetapi sekaligus juga kita juga tetap tidak melihat hal-hal yang seperti Anda sampaikan tadi, karena Pak Prabowo tidak bicara soal paradigma. Tapi saya malah mencurigai jangan-jangan begini loh Bung Rocky. Jangan-jangan itu memang disadari betul oleh timnya Pak Prabowo dan Pak Prabowo sendiri bahwa rakyat kita memang terlalu berat untuk bicara soal paradigma gitu, yang lebih yang konkret-konkret saja gitu. Walaupun kemudian setelah dibuka datanya salah gitu. Ya, saya nangkap itu juga hal yang sama. Jadi, waktu saya lihat 2 kali, 3 kali Prabowo balik lagi pada ide memberi makan, itu Hmm. artinya dia tahu bahwa yang ditunggu itu sebetulnya Ya. memang BLT, Hmm. memang nasi padang atau Hmm. lauk pauk sebetulnya, bukan Hmm. ide-ide besar gitu. Hmm. Tetapi Prabowo akhirnya konsisten juga bahwa memang cuma itu yang bisa dia jual. Kenapa? Karena itu pesanan Jokowi kan. Hmm. Kan nggak mungkin misalnya Prabowo mengucapkan hal-hal yang sifatnya konseptual dan mesti ada perbandingan komprehensif tuh. Karena bagi rakyat dia nggak mau, rakyat nggak mungkin mengevaluasi bahwa yang dijanjikan Prabowo 400 triliun itu mestinya membatalkan IKN, Ya. karena nggak mungkin itu diambil dari pos-pos yang lain kan, begitu cara berpikirnya kan. Hmm. Tapi bagi tim Prabowo menganggap bahwa ya udah, keinginan rakyat itu yang sering kita sebut demagogi itu yang mesti diasuh tuh. Nah, Hmm. bahayanya kalau kita terus demagog, satu waktu nanti nggak mungkin itu dilaksanakan, lalu berantakan lagi kan ide tentang makan siang itu, makan siang gratis. Kan kita bisa hitung bahwa ya makan siang 400 triliun, IKN 400 triliun, bayar utang luar negeri itu 1.200 100. triliun, Ya, lalu 100. APBN kita cuma 1.800, berarti udah defisit 2.000 triliun. Bagaimana caranya? Jadi dengan mudah kita lihat itu tuh. Jadi hal-hal yang sifatnya substansial itu tidak boleh kalau tidak dibahas tuh. Tentu tim Prabowo juga tahu masalah ini akan Hmm. membolongi APBN, tetapi bagi mereka, bagi tim ini nggak apa-apa, karena ini adalah kampanye Ya, untuk itu dia. mengucapkan sesuatu yang seolah-olah besar betul efeknya tuh. Padahal Ya. itu juga efek yang berbahaya nanti bagi Prabowo kalau dia jadi presiden tuh. Ya, ya. Kan kita lihat yang sangat konsisten ya. Kalau pada Pak Prabowo, apapun pertanyaannya, jawabannya adalah makan siang gratis dan susu gratis. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Gibran, tetapi Gibran ada tambahan soal hilirisasi. Saya kira dua hal yang berbeda ya. Kalau Pak Prabowo itu memang betul-betul tujuannya pada kampanye yang dia sadari bahwa publik kita butuh makan, memang yang gratis-gratis begitu. Sementara kalau pada Gibran ini walaupun ngaco begitu ya, itu dia harus tetap mengucapkan itu berulang-ulang karena justifikasi terhadap kebijakannya bapaknya gitu. Ya, ini soal kata hilirisasi. Akhirnya itu jadi kata olok-olok kan. Ya, ya, Kan ya. coba kita lihat, iya memang hilirisasi itu dihasilkan di hilir, yang dihitung di hilir. Hmm. Tapi proses perampasan lahan petani sawit misalnya, karena perubahan undang-undang itu, sehingga petani sawit yang bekas transmigran manjat pohon sawitnya sendiri, udah dianggap sebagai kriminal. Nah itu hulunya ada di situ. Itu Hmm. artinya hulunya itu buruk, hulunya itu kotor itu. Hilirisasi bersih di hilir, kotor di hulu tuh. Tambang-tambang nikel juga sama aja kan. Halmahera misalnya itu 5.000 hektar mau disulap jadi tambang nikel, artinya ditebang dulu semua pohon di situ tuh, dan itu berakibat lepasnya 2.000 ton gas rumah kaca segala macam. Dan yang lebih parah lagi, kalau kita bilang hilirisasi terjadi, iya, tapi di hulu pemainnya adalah cuma 4-5 orang yang Hmm. memperoleh hak-hak itu tanpa kompetisi fair. Itu artinya di hulu itu air kotor politik yang mengalir ke hilir. Karena dasarnya begitu tuh. Jadi itu pentingnya analisis debat itu didasarkan pada metodologi, bukan metodologi kampanye, tapi metodologi universitas tuh. Jadi Gibran juga nggak paham bahwa hilirisasi itu akhirnya akan memukul dia kan. Kalau Hmm. dibongkar, tapi di atas panggung, seolah-olah hilirisasi itu mantra yang bisa menghasilkan semua hal. Nah sekarang masih olok-olok tuh. Ya. Kampus baru mulai mengucapkan kritik, udah datang preman untuk membubarkan diskusi itu. Itu namanya hilirisasi kekerasan. Iya, iya. Oke, saya kira ini kita penting dorong ya, Bung Rocky. Apalagi kan eranya berubah ya. Soal soal poin skor dan sebagainya, tadi udah kita bacakan deh dari lembaga-lembaga lain yang sudah melakukan penelitian, bahkan sampai melakukan jajak pendapat seperti Litbang Kompas ya. Itu
bisa jadi panduan publik. Tapi buat kita yang justru kita dorong itu adalah sebenarnya perdebatan-perdebatan yang paradigmatik di dalam debat-debat capres maupun cawapres itu jauh lebih penting gitu yang mesti kita dorong ya. Kita pelan-pelan kita mesti dorong publik untuk lebih memahami itu. Dan saya kira kalau kita lihat perdebatan sekarang, apalagi peran media sosial itu sudah mulai terjadi, Bung Rocky. Artinya kemudian kan setelah selesai debat, data-data dari para para capres maupun cawapres ini kan kemudian ditelanjangi oleh para netizen itu. Itu kita sebut aja bahwa ada peradaban baru yang mulai muncul dan tentu ini akan berlanjut terus. Nanti masih ada pilkada, gubernur segala macam. Pola yang sama kita ajukan supaya debat itu betul-betul debat konseptual, debat yang menguras metode berpikir, debat yang harus sampai pada perdebatan ideologi itu. Supaya jangan seolah-olah bohong semua bisa. Ya iya aja. Bisa di A belum tentu bisa di B itu. Di A dikasih 10.000 triliun itu artinya APBN kita nol tuh, nggak mungkin lagi bikin proyek yang lain kan. Jadi cara-cara berpikir semacam itu tuh. Tapi oke, kita mulai pelan-pelan dan kita andalkan justru Gen Z dan millennials ini yang akan mulai itu tuh. Kalau partai-partai politik memang udah didesain untuk berbohong aja kan, ngucapin sesuatu tetapi begitu dipikirkan kembali itu ternyata bolong tuh. Tapi nggak ada soal. Yang penting ada lembaga kontrol akademis terutama atau jurnalis-jurnalis kritis yang mempersoalkan cara pamer data, cara berpikir yang membodohi publik tuh. Jadi kita mau tingkatkan literasi, kita mau tingkatkan kemampuan argumentasi melalui forum-forum itu tuh, terutama yang kita buat setiap hari di FNN. Ya, dan kalau kita lihat ya, Bung Rocky misalnya pola kampanye kita kan sekarang udah mulai berubah. Tetap ada pengerahan massa, tapi tidak seperti dulu arak-arakan bisa sekarang diminimalisir. Pengerahan massa dan dangdut-dangdutan mulai berkurang. Kalau misalnya di kubu 01 ada desak Anies, ada selepet Imin, terus ada juga tabrak Prof kalau di 02 dan sebagainya. Jadi saya kira ini ke depan pola-pola semacam ini kalau kita dorong terus itu kan menjadi jauh lebih mendidik, dan dari sisi biaya kampanye sebenarnya lebih murah karena di situ juga muncul kerelawanan yang Anda selalu sebut this is my share gitu. Orang datang ke acara kampanye bukan karena diberi uang atau diberi nasi kotak, tapi dia justru malah memberikan donasi. Jadi kita lihat bagaimana desak Anies itu didesain dengan bagus. Kenapa orang mau ke Anies itu? Karena mau menghajar Anies. Karena dia mau ucapkan pikiran. Jadi sekarang orang ingin memamerkan pengetahuan dia dengan berdebat langsung calon presidennya. Nah, mestinya itu juga nyampe ke daerah-daerah tuh, ke kabupaten, ke kota, atau bahkan lurah itu, supaya satu generasi bisa ditumbuhkan menjaga demokrasi kan. Kan demokrasi itu adalah kekuatan berpikir dan kemampuan kita untuk menghasilkan pikiran itu hari-hari ini dibuktikan bagus. Jadi semua hal yang sedang tumbuh jangan dirusak oleh preman, jangan dirusak oleh kedunguan istana yang menganggap bahwa itu kalian itu kalau mahasiswa diskusi atau debat apalagi disponsori guru besar itu partisan. Ini kan ketololan istana kan masih di situ. Jadi buat apa istana mengklaim oke, kita mesti hemat maka satu putaran aja tuh. Ya satu putaran kalau nggak bermutu sama juga kan. Nah mulailah dengan membiasakan bahwa pilkada nanti pilihan gubernur atau presiden 2009 kampanye dari sekarang aja di kampus-kampus. Ini jadi murah sebetulnya kan. Ini dari awal kita bisa menghemat biaya teknis penyelenggaraan pemilu nanti di 2009 kalau biaya etisnya kita hemat dari sekarang tuh. Jadi jangan ada semacam keangkuhan bahwa nggak boleh ada diskusi, tunggu saatnya, enggak. Mulai sekarang kita akan sebutkan setiap hari adalah tahun debat politik menuju 2009 karena modelnya udah ada. Jadi kita rawat aja metode hari ini, metode Desa Anies, metode Hajar Prof apapun supaya kita ingin ingatkan bahwa bangsa ini harus tumbuh dengan pikiran. Itu sebetulnya intinya tuh kenapa FNN terus mengolah isu ini di dalam format akademis. Yes, oke. Jadi saya kira kita tidak perlu memberikan skor karena masing-masing di kepala para viewer kita sudah punya skor masing-masing gitu ya, Bung Rocky ya. Yes. 0% ya. Salam. 0%. Nah itu skornya tuh.